Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zakaria Firdaus akan menjelaskan tentang atau mereview buku dari Tan Malaka yang berjudul Manilok. Sebelum membedah buku tersebut, mari kita membahas tentang biografi dari Tan Malaka. Beliau memiliki nama asli Ibrahim Datuk Tan Malaka. Kelahiran beliau 2 Juni 1997, tempat di Nagari Pandang Gadang Suliki, Sumatera Barat. Latar belakang keluarga beliau adalah berasal dari keluarga Minangkabau, bangsawan rendah atau datuk, dan mendapat pendidikan yang awal yang cukup baik. Riwayat pendidikan beliau adalah, yang pertama adalah sekolah rakyat di Sumatera Barat, yang kedua Quick School di Bukit Tinggi, yang ketiga Rijkswijk School di Haarlem, Belanda, dan disitulah cikal bakal Tan Malaka mengenal dan mempelajari tentang sosialisme, marxisme, serta berinteraksi dengan gerakan kiri. Awal karir dan aktivisme Tan Malaka setelah kembali ke Hindia pada 1920, Tan Malaka mulai aktif dalam pergerakan buruh dan pendidikan. Ia mendirikan sekolah rakyat di Semarang dan menyebarkan ide-ide sosialis dan revolusioner. Bergabung dengan Serikat Islam Merah dan kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam PKI atau Partai Komunis Indonesia. Lalu ia ditangkap, dibuang ke Belanda pada tahun 1922 oleh pemerintah kolonial karena aktivis politiknya. Selama pengasingan di luar negeri selama 2 dekade, Tan Malaka berpindah-pindah ke banyak negara. Ada Belanda, Jerman, Uni Soviet, Cina, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ia menjadi tokoh penting dalam gerakan komunis internasional, termasuk mewakili Asia Tenggara di Komintern, Organisasi Komunis Internasional. Ia menulis berbagai karya penting, diantaranya ada Narda Republik Indonesia, Semangat Muda, Masa Aksi, dan salah satunya Manilok tersebut. Sekian biografi dari Tan Malaka yang saya ketahui. Berikut kita review buku dari Tan Malaka yang berjudul Manilok. Buku Manilok singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, merupakan karya monumental Tan Malaka yang ditulis di masa pendudukan Jepang antara Juli 1942 hingga Maret 1943. Ditulis dalam kondisi persembunyiannya, keterbatasan. Terus buku ini tidak hanya memiliki refleksi filosofis dan ilmiah dari sang tokoh revolusioner, tetapi juga menyampaikan kegelisahan intelektualnya terhadap situasi sosial politik di Indonesia pada waktu itu. Di bagian awal dalam buku ini, Tan Malaka menjelaskan latar penulisan buku dengan nada sangat personal, menceritakan pelariannya, keterbatasan pustaka, serta pengalaman hidup di bawah bayang-bayang pengawasan militer Jepang. Ia memaparkan bahwa buku ini lahir dari refleksi panjang selama bertahun-tahun dalam pengasingan, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperkenalkan metode berpikir yang rasional kepada rakyat Indonesia, terutama kaum proletar. Selanjutnya, Tan Malaka mengawali gagasan pada buku ini dengan mengkritik dominasi pola pikir mistik dan feodal yang dianggap tidak memadai untuk membawa bangsa menuju kemajuan dan kemerdekaan sejati. Ia menekankan bahwa cara berpikir materialisme
dan ilmiah sangat penting dalam membentuk kesadaran kelas pekerja Indonesia, dan bahwa dialektika sebagai metode perubahan yang mengakui kontradiksinya harus digunakan berdampingan dengan logika sebagai alat berpikir terstruktur dan sistematis. Penjelasan dari Tan Malaka tidak hanya filosofis, tetapi juga politis. Ia menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan yang tidak berpijak pada kekuatan kaum buruh, pekerja, industri akan sia-sia. Oleh sebab itu, Madilog menjadi semacam kitab pengantar untuk membangun basis intelektual kaum proletar dalam menyongsong perjuangan kelas dan pembebasan nasional. Sebagai karya pemikir atau ide Madilog cukup kompleks, dikarenakan menyatukan berbagai disiplin seperti filsafat, sains, logika formal, dan politik. Di dalam buku ini kerap menggunakan bahasa yang lugas, tetapi juga penuh istilah teknis dan analogi yang menuntut pembacanya berpikir kritis. Pendekatannya yang menyeluruh menjadikan buku ini bukan hanya sebagai pemikir filosofis, tetapi juga sebagai ajakan praktis untuk membangun cara berpikir di kalangan rakyat. Akan tetapi, dalam pembacaan modern, beberapa bagian dari buku ini mungkin terasa usang atau repetitif, terutama karena keterbatasan sumber referensi yang diakui oleh penulis sendiri. Meskipun demikian, semangat orisinalitas atau keaslian dan kepikiran beliau tetap memancar kuat. Pada kesimpulannya, buku Madilog ini bukan sekedar buku filsafat atau politik. Madilog adalah manifestasi dari perjuangan intelektual seorang revisioner dengan menggabungkan materialisme, dialektika, dan logika. Tan Malaka menawarkan metode berpikir yang ilmiah dan kritis sebagai dasar bagi perjuangan pembebasan Indonesia. Buku ini sangat layak dibaca oleh siapapun, terutama mahasiswa yang ingin memahami akar rasional dari gerakan revolusioner Indonesia serta transisi bangsa dari masyarakat mistik menuju masyarakat modern yang kritis. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya sambil mengetik karena suka lupa, Bapak mohon izin. Demikian dari pemaparan saya atau review saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.